Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia, NIM 19042161 dari kelompok 4. Kali ini saya akan menjelaskan laporan akhir dari KKL yang dilakukan secara daring pada mata kuliah Administrasi Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Nah, kelompok 4 mendapatkan tema tentang lingkungan hidup, dan kami mengambil topiknya yaitu restorasi ekosistem. Latar belakang dari kegiatan ini adalah di mana restorasi ekosistem merupakan upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kerusakan atau memulihkan keadaan setelah terjadi bencana yang menimbulkan dampak atau kerugian bagi lingkungan sekitarnya. KKL ini dilakukan secara individu di lokasi masing-masing, di mana daerah kegiatan KKL saya bertempat di Kampung Koto Merapak, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam. Nah, dari kegiatan yang dilakukan dan permasalahan yang terjadi, terdapat bahwa permasalahan yang seringkali terjadi adalah banjir ketika curah hujan tinggi. Kemudian adanya tumpukan sampah yang menyumbat saluran irigasi, serta pembangunan jalan yang akhirnya memakan saluran irigasi sisi lainnya. Nah, ini maksudnya pada waktu pelebaran jalan, waktu pembangunan jalan, pada bagian sisi kiri jalan dari Kampung Koto Marapa ini, saluran irigasinya itu tertutup oleh aspal yang diperlebar atau jalanan yang diperlebar. Nah, karena jalanan ini diperlebar dan saluran irigasi bagian kirinya sudah tidak berfungsi lagi atau sudah tidak ada saluran untuk air bisa melewati saluran irigasi. Kemudian pembangunan ini sampai sekarang masih belum diperbaiki karena adanya pandemi dan pembangunan masih harus ditunda. Kemudian tindakan-tindakan untuk mencegah terjadinya banjir juga dilakukan oleh beberapa warga dan dilakukan secara bersama-sama dengan semangat gotong royong. Tujuan dari kegiatan ini adalah yang pertama untuk mengkaji ulang penyebab banjir serta apa upaya yang dapat dilakukan. Kemudian untuk menumbuhkan sikap sadar bencana dengan semangat gotong royong untuk memungut sampah serta membersihkan parit sebagai tempat terakhir penampungan air dari saluran irigasi. Kemudian untuk memberikan informasi lebih lanjut kepada pemerintahan nagari agar menyegerakan pembangunan saluran irigasi pada sisi kiri jalan raya. Dan yang terakhir yaitu untuk memperbaiki keadaan lingkungan dimulai dari usaha bersama dengan semangat gotong royong. Selanjutnya yaitu keterkaitan antara kegiatan ini dengan materi perkuliahan, di mana kegiatan ini sebagai langkah dalam memperhatikan keadaan lingkungan yang tentunya akan berdampak pada kesejahteraan manusia di dalamnya atau penduduk di dalamnya. Dampak serta kemungkinan-kemungkinan yang terjadi akibat banjir sebenarnya juga disebabkan oleh aktivitas manusia itu sendiri. Nah, dengan kata lain, manusia menjadi penyebab dan akan merasakan sendiri dampak dari perbuatan yang dilakukannya, yaitu manusia menjadi objek dan juga subjek dari penyebab terjadinya bencana banjir yang ada di Kampung Kota Merapak ini. Kemudian kegiatan ini berusaha untuk kembali menumbuhkan kesadaran manusia atau penduduk di Kampung Kota Merapak agar selalu memperhatikan lingkungan dengan menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah. Kemudian adanya tumpukan sampah serta kebiasaan manusia untuk membuang sampah sembarangan mengakibatkan terjadinya banjir karena sampah yang dihasilkan menumpuk dan menyebabkan air meluap ke jalan raya serta masuk ke rumah warga. Keterkaitannya yaitu administrasi kependudukan dan lingkungan hidup merupakan kajian yang di dalamnya mempelajari tentang kependudukan dan lingkungan hidup sebagai tempat penduduk tinggal, sebagai tempat penduduk itu bertempat tinggal. Kemudian pendataan penduduk serta mengetahui keadaan lingkungan menjadi semakin penting untuk dilakukan agar keberlangsungan hidup penduduk dapat beriring dengan keadaan lingkungan yang juga terjaga. Pemerintahan sebagai penanggung jawab dan berwenang mengambil tindakan dalam mengatasi masalah kependudukan juga menjadi sasaran dalam kegiatan ini, agar lebih memperhatikan keadaan penduduknya. Oleh karena itu, kaitan kegiatan ini dengan mata kuliah Administrasi Kependudukan dan Lingkungan Hidup, yaitu penduduk sebagai pemeran utama dalam pelestarian lingkungan hidup, dan lingkungan yang mereka tempati hendaknya berada dalam keadaan yang baik dan sehat.
Kegiatan ini mengajak penduduk atau manusia agar senantiasa menjaga lingkungan dan selalu berupaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan lingkungan yang nantinya juga akan dirasakan oleh penduduk itu sendiri untuk jangka panjang, dan tentunya juga akan dirasakan oleh keturunan-keturunan selanjutnya atau generasi seterusnya. Nah, pelaksanaan kegiatan untuk restorasi ekosistem ini yaitu pada tanggal 1 sampai 3 November tahun 2021, kegiatan yang terlaksana yaitu peninjauan lokasi yang bertumpuk sampah, kemudian peninjauan faktor lain penyebab banjir, dan mengumpulkan bukti dampak yang ditimbulkan dari penumpukan sampah. Dan pada tanggal 9 sampai 10 November sudah dilakukan kegiatan 9 sampai 10 November dilakukan dokumentasi kegiatan pembersihan parit atau tempat pembuangan air dari saluran irigasi, dan dilakukan perekaman hasil kerja bakti, yaitu keadaan parit saat ini sudah bersih dan tidak banyak sampah lagi. Dan yang terakhir yaitu pembersihan sampah rerumputan di tepi jalan raya atau atau rumput-rumput yang sudah tinggi, yang sudah tumbuhnya menghambat saluran air, menghambat air ketika curah hujan tinggi. Rumput-rumput itu sudah dibersihkan dan parit juga sudah dibersihkan. Kemudian hasil yang didapatkan, ternyata terdapat penyebab lain terjadinya banjir, yaitu keadaan saluran irigasi pada sisi kiri jalan yang tidak berfungsi. Hal ini disebabkan karena pembangunan jalan raya tadi. Kemudian masyarakat bersama-sama saling bekerja sama dalam pembersihan parit sebagai usaha mencegah air banjir menggenang di jalan raya. Dan masyarakat juga sudah melakukan pembersihan terhadap rerumputan yang tumbuh di tepi jalan raya. Dan hasil selanjutnya yaitu informasi banjir yang diberikan kepada pemerintah nagari sudah ditanggapi oleh pemerintah nagari. Akan tetapi belum ada penanganan dalam perbaikan bangunan irigasi karena harus tertundanya rencana pembangunan akibat pandemi. Maka karena pembangunan dari saluran irigasi bagian kiri ini masih belum bisa dilakukan, maka upaya-upaya yang dapat diterapkan untuk mencegah terjadinya banjir atau untuk mengurangi risiko dari keadaan banjir ini adalah dengan usaha bersama, yaitu kesadaran untuk membersihkan sampah-sampah dan juga secara berkala melakukan gotong royong secara bersama-sama. Kemudian, usaha bersama dalam membersihkan lingkungan terbukti memperkecil dampak risiko banjir kepada masyarakat sekitar. Hal ini dibuktikan ketika sampah-sampah itu sudah tidak banyak lagi dan juga air-air sudah tidak menggenang ke jalan raya, maka air itu tidak lagi mengalir ke rumah warga yang berada di bagian bawah atau berada lebih rendah dari jalan raya. Sehingga ketika masyarakat mau untuk melakukan kerja bersama untuk melakukan pembersihan, maka risiko-risiko terhadap dampak dari banjir dapat dikurangi. Kesimpulan dari kegiatan ini yaitu bencana banjir yang terjadi salah satunya disebabkan oleh manusia di dalamnya yang kurang memperhatikan keadaan lingkungan dengan membuang sampah sembarangan. Maka dengan adanya kegiatan KKL yang dilakukan, ternyata semakin menumbuhkan sikap sadar bencana masyarakat. Sehingga upaya bersama dapat dilakukan untuk mengurangi dampak bencana banjir, yaitu air banjir yang masuk ke rumah warga, serta parit atau jurang ikut bersih dan mampu menampung lebih banyak air akibat banjir di jalan raya. Akibat tersumbatnya saluran irigasi. Maka adanya kerjasama serta semangat gotong royong terbukti mampu memperbaiki lingkungan, sehingga kegiatan restorasi ekosistem ini berhasil. Kegiatan restorasi ekosistem ini benar-benar mampu dan cocok untuk diterapkan di Kampung Tiakomar, karena permasalahan yang masih terus-menerus terjadi adalah keadaan banjir ketika curah hujan tinggi. Berikut ini adalah dokumentasi-dokumentasi. Yang pertama yaitu ketika terjadi banjir, nah pada saluran irigasi bagian kanan ini semua airnya meluap dan di tiap sisi. Nah, ini terlihat sekali bahwa meluapnya air ini disebabkan oleh penumpukan sampah. Kemudian usaha yang dilakukan yaitu pembersihan rerumputan seperti gambar ketiga ini, di mana sebelumnya rumput-rumput di sini sudah
tumbuh dan sudah menutupi bagian kiri jalan raya, sehingga ketika terjadi banjir atau air menggenang, air akan susah untuk lewat ke bagian-bagian rerumputan ini. Dan ini sudah dibersihkan. Kemudian ada gotong royong bersama yang dilakukan oleh warga, dan gotong royong ini ditujukan untuk membersihkan parit atau tempat pembuangan air dari jalan raya atau dari saluran irigasi. Baiklah, sekian hasil akhir dari KKL yang saya lakukan di Kampung Tekomar, dan hasilnya yaitu restorasi ekosistem yang dilakukan berhasil dan juga berhasil memperbaiki keadaan lingkungan yang ada di Kampung Tekomar, dan juga dampak-dampak serta risiko dari terjadinya banjir juga dapat dikurangi karena rumah warga sudah tidak dimasuki air banjir lagi, dan hanya beberapa kali saja rumah warga dibanjiri oleh air ketika curah hujan benar-benar tinggi dan air benar-benar menggenangi jalan raya. Sekian hasil KKL saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.